Shalom saudaraku, kembali kita merenungkan dalam alasan Yesus datang untuk mati di atas kayu salib. Renungan yang ke-20, yaitu untuk membebaskan kita dari zaman jahat saat ini. Dalam Galatia 1 ayat 4 di sana katakan, Dia telah menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari zaman jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam 1 Yohanes 5:19 di sana dikatakan, seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Si jahat itu disebut ilah dunia ini, dan tujuan utamanya adalah untuk membutakan orang-orang terhadap kebenaran. Ilah dunia ini telah membutakan pikiran-pikiran orang yang tidak percaya, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus. 2 Korintus 4 ayat 4. Sampai kita sadar akan kondisi rohani kita yang gelap. Kita hidup selaras dengan zaman jahat saat ini dan penguasanya. Kamu dahulu hidup mengikuti jalan dunia ini, mentaati penguasa kerajaan angkasa, itu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Efesus 2 ayat 2. Tanpa menyadarinya, kita adalah antek-antek iblis. Apa yang terasa seperti kebebasan sebenarnya adalah perbudakan. Alkitab berbicara langsung kepada mode kesenangan dan kecanduan abad ke-21 ketika mengatakan, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, tetapi mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena barang siapa mengalahkan seseorang, ialah hambanya. Seruan kebebasan yang menggema dalam Alkitab adalah, janganlah kamu mengikuti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pemburuan budimu. Roma 12 ayat 2. Dengan kata lain, jadilah bebas. Jangan tertipu oleh para guru zaman ini. Mereka ada hari ini dan pergi besok. Satu tren perbudakan mengikuti tren lainnya. 30 tahun dari sekarang, tato zaman sekarang tidak akan menjadi tanda kebebasan, tetapi pengingat yang tak terhapuskan akan keselarasan. Hikmat zaman ini adalah kebodohan dalam pandangan kekekalan. Janganlah seorang pun menipu dirinya sendiri. Jika ada orang di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat pada dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat, karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. 1 Korintus 3 ayat 18-19. Pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. 1 Korintus 1 ayat 18. Lalu apakah hikmat Allah pada zaman ini? Itu adalah kematian Yesus Kristus yang membebaskan. Para pengikut Yesus mula-mula berkata, kami memberitakan Kristus yang disalibkan, kekuatan Allah dan hikmat Allah. 1 Korintus 1 ayat 23-24. Ketika Kristus disalibkan, ia membebaskan jutaan tawanan. Ia menyingkapkan tipu daya iblis dan mematahkan kuasanya. Itulah yang dimaksud pada malam penyalibannya ketika ia berkata, sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Sekali lagi, itulah arti mengapa Yesus datang untuk mati atas kayu salib, bahwa dia datang untuk membebaskan kita dari kuasa sejahat. Namun sekali lagi saya mau kasih tahu bahwa bukan berarti dia mengeluarkan kita dari dunia ini, tidak. Kita tetap ada dalam dunia, tapi perlindungan Tuhan ada pada saudara dan saya dari kuasa kegelapan, dari kuasa iblis, dari ilah-ilah zaman ini yang berusaha membutakan mata hati saudara terhadap Injil Kristus. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita.